Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saat menika kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat lan ugi limpahan karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Lan nikmat ingkang paling ageng saking Allah Subhanahu wa taala nggih menika nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh menghadiri salat jamaah maghrib. Lajeng kula lan panjenengan sedaya melanjutkan untuk thalabul ilmi. Ini merupakan nikmat besar saking Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangaken nikmat thalabul ilmi apa malih di dalam masjid nggih. Khaffat alaihimul malaikah, ya, kita dinaungi oleh malaikat, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan rahmatnya, dan kita pula disebut-sebut oleh Allah di hadapan oleh para malaikat. Dan di dalam surat Allah Subhanahu wa taala menerangkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Jadi ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, mulai dari sholat maghrib berjamaah sampai kita thalabul ilmi ini, semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, niki tidak terasa nggih, kula lan panjenengan sedaya niki tinggal menghitung beberapa hari lagi nggih, kita akan berganti tahun nggih. Dari tahun 2022 nggih, masuk ke tahun 2023 nggih. Sebagian kaum muslimin tidak menyadari, ya, makna dari pergantian tahun itu sendiri. Mayoritas bergembira ria, apalagi nanti di malam pergantian tahun pesta-pesta diadakan, perayaan-perayaan menyambut tahun baru dimeriahkan di mana saja, ya. Padahal sesungguhnya kula lan panjenengan sedaya niki usiai bertambah napa berkurang, Pak? Berkurang. Bertambahnya angka tahun, bertambahnya angka usia kita niku pada dasarnya kesempatan kita hidup di dunia ini mulai berkurang.
Apalagi kula lan panjenengan sedaya niki termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan. Umatnya Nabi Musa niku mereka bisa beribadah dari waktu fajar sampai waktu duhur. Niki permisalan Rasulullah dari usia umat-umat terdahulu. Mereka bisa beribadah panjang, usianya juga panjang. Kita lihat umat-umat terdahulu ada yang sampai 900 tahun, 300 tahun. Itu diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umatnya Nabi Isa niku antara waktu zuhur sampai waktu asar. Giliran umatnya Nabi Muhammad niku setelah asar nggih, mboten saking asar. Setelah asar sampai waktu maghrib ya. Jadi menjelang maghrib sampai maghrib niku permisalan usianya umat Nabi Muhammad. Maka tidak heran Rasulullah nggih pun nate kula terangaken ten mriki salat Jumat nggih, bahwasanya usianya umatnya Nabi Muhammad baina sitina wa sab'ina sanah, antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih mungkin 1, 2, 3 orang saja. Nah inilah kita sebagai umat yang usianya sangat singkat, tapi dengan berbagai macam fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah fadilah-fadilah ini jangan sampai kita biarkan begitu saja. Kalau umatnya Nabi Musa niku mboten enten nggih. Sakderenge dados preman, hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tiba-tiba ditutup dengan amal soleh, dados ulama napa dados kiai. Tapi umatnya Nabi Muhammad enten waktu muda hidupnya penuh dengan gelimang maksiat, bahkan menjadi preman, ditakuti oleh banyak orang, dia taubat kemudian menjadi seorang ulama. Seorang sahabat pun enten Umar bin Khattab. Karena ini keutamaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Nah kita sebagai umat Nabi Muhammad harus pandai-pandai ya memilih ya, apa saja amal-amalan yang usia kita cuma 60 tahun gitu. Saat ini Pak Walidin ini usianya pun 40 tahun gitu. Dereng 38 gitu, 35 gitu. Niku nek diparingi Allah usia sampai 60 tahun, berarti sisa hidupnya tinggal 25 tahunan lagi. Kalau 35 tahun okay. Maka kita harus pandai-pandai memilih ini apa amalan-amalan yang dengan usia sesingkat ini kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, sehingga kita kelak tidak menjadi orang-orang yang merugi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku ada di dalam surat Fatir ayat 29. Ini ada 3 amalan. Yang amalan ini diakhiri oleh Allah dalam ayat tersebut, tijaratan lan tabur, sebuah perniagaan yang tidak akan merugi sama sekali. Kacitain hitung-hitungan bisnis kan pasti bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang keluar sedikit mungkin. Tapi nggih tetap namanya perdagangan di dunia niku mesti enten meleset. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 3 amalan. Dengan usia kita yang hanya 60-70 tahun, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina
yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di tiga amal ini, alladzina yatluna kitaballah, yang senantiasa membaca kitab Allah, itulah orang-orang yang melakukan perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali. Apa buktinya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, dan Allah turunkan Quran ini menjadi sifat, menjadi rahmat, menjadi hudah, ya. Terlebih pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan membaca Al-Quran pahalanya alif lam mim, ya, itu tidak dihitung satu, tapi Rasulullah mengatakan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu hurufnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala dengan lipatan 10 pahala. Itu kalau kita baru membaca alif lam mim. Baru kita awali dengan basmalah saja, itu sudah ada 19 huruf. Ada 190 pahala yang bisa kita peroleh. Apalagi kula lan panjenengan sedaya rutin saben dinten nggadahi amalan harian, minimal harus membaca 1 juz dalam 1 hari. Nah niku berapa miliar pahala yang sudah mulai kita tabung untuk bekal kita menghadapi kematian kelak. Membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran ini sebagai rahmah, sebagai penentram hati. Bahkan dulu orang-orang kafir Quraisy yang mereka enggan beriman kepada Allah, itu sampai mereka berkorban ketika Rasulullah sholat tahajud di tengah malam, ya, niku pentolan dedengkot kafir Quraisy niku tengah malam sampai mereka ingin mendengarkan nikmatnya lantunan Al-Quran. Datanglah, ya, 1 orang, kemudian 1 orang lagi, sampai mereka itu tengah malam menikmati lantunan Al-Quran sampai tertidur. Sampai pagi hari, ya, mereka meninggalkan rumah Nabi Muhammad. Ketemu mereka di 1 titik. Loh, Abu Sufyan, sampean dari mana? Abu Jahal menjawab, loh sama, sampean dari mana juga? Ada 3 orang nih. Nah, kamu juga dari mana? Saya semalaman penuh mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Nikmat sekali, ya, sampai kami tertidur. Itu orang kafir, dedengkot kafir Quraisy saat itu. Dan ini tidak terjadi semalam saja. Beberapa malam kejadian ini berjalan, sampai akhirnya mereka bersepakat, sudah, kita hentikan sampai sini saja. Kita harus sepakat bahwasanya apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah bikinan yang dikarang oleh Muhammad sendiri. Insyaallah. Tijaratan dan tabur, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Terlebih jamaah ingkang dirahmati Allah, di malam ini kula lan panjenengan sedaya niki pun mlebet dinten Jumat nggih. Nek hitungan Masehi mangke nggih jam 12.00 niku nembe mlebet dinten Jumat. Tapi kalau hitungan Hijriah, kalau matahari sudah terbenam, pemandang azan maghrib sudah dikumandangkan, niku kita sudah memasuki hari Jumat.
yang mana Rasulullah SAW menerangkan siapa yang rutin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya, akan mencukupkan rizki baginya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Nah inilah yatluna kitaballah, orang yang membaca Al-Quran itu mereka orang-orang yang melakukan perdagangan tijaratan lan tabur, tidak ada kerugian sama sekali. Ini baru Al-Kahfi. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan tidak sampai situ, 10 ayat dari surat Al-Kahfi ini siapa yang menghafalnya dan membacanya di hari Jumat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Padahal kalau kita lihat di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menerangkan ketika fitnah Dajjal itu keluar, jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang berusaha untuk mendekati Dajjal ini. Nah, kalau fitnah Dajjal saja dengan membaca 10 ayat surat Al-Kahfi kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan fitnah-fitnah dunia, baik itu fitnah kemiskinan, fitnah kejahilan, fitnah-fitnah yang lainnya, kita tentu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, dekat dengan Al-Qur'an tidak akan ada kerugian sedikit pun. Bahkan kalau kita lihat segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih lagi, tinggal sedikit lagi, kirang 3 sasi malih, kula lan panjenengan sedaya iki pun badhe mlebet sasi Ramadan, Januari, Februari, Maret, akhir Maret niku pun mlebet Ramadan. Iki sebagian masjid niku pun mulai menyusun jadwal napa Ramadan. Nah, kita sendiri seharusnya sudah mulai bergegas mempersiapkan diri juga untuk menyambut bulan Ramadan. Karena itu pula yang dilakukan oleh para sahabat. 6 bulan sebelum Ramadan mereka siap-siap menyiapkan diri mereka, membekali diri mereka untuk menghadapi Ramadan, karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Mulianya Ramadan karena di dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an, maka Allah muliakan Ramadan. Begitu pula di dalam Ramadan ada malam khairun min alfi sahr. Malam ini pun menjadi mulia karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Qur'an ini di dalam bulan Ramadan. Di dalam malam tersebut Allah muliakan malam tersebut karena Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena Nabi Muhammad adalah nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama amalan dengan usia yang singkat ini, yang kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, usia kita ini tidak ada apa-apanya, namun Allah pun memberikan amalan yang bisa mengimbangi ibadah-ibadah umat terdahulu, yakni alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari', yang kalau mengambil fi'il mudhari' berarti alladzina yuqimuna, yang sedang. Tapi orang-orang yang melakukan tijaratan lan tabur itu aqamus shalah,
senantiasa menegakkan sholat. Sholatnya tidak sekarang saja, namun sebelum hari-hari sebelumnya itu senantiasa dia jaga sholat mereka. Dijarodan dan tabur, ya. Karena orang yang senantiasa melaksanakan sholat itu fi dhimmatillah, terlebih sholat subuh berjamaah, mereka dibawa jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dijamin rizkinya, ya. Ada sebuah hadis, ya, yang menerangkan, ya, faman kanal masjidu baitahu, orang yang senantiasa menegakkan sholat, memakmurkan masjid dengan mendirikan sholat, menjadikan masjid ini sebagai solusi untuk mencari titik di mana problematika kehidupan itu bisa dia pecahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin birruhi, dengan ketentraman hati. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjadikan masjid sebagai rumah keduanya, fatakaffalallahu birruhi, Allah berikan ketentraman, okay? Warahmati, dan rahmat, Allah turunkan rahmat bagi mereka. Terlebih dalam 1 minggu ini saja kita lihat itu musibah demi musibah, datang silih berganti. Gempa di Cianjur belum selesai, gempa lagi di Garut belum selesai, di Sukabumi gempa lagi, belum selesai yang di Jawa Barat, di Jember terjadi gempa, belum selesai lagi Gunung Semeru meletus. Nah, ini karena kita banyak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, siapa yang sholat fardu, sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari subuh sampai ke subuh lagi dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keamanannya, dijamin oleh Allah rizkinya. Bahkan ketika mati pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Itu orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dan senantiasa memakmurkan masjid dengan sholatnya. Dijamin oleh Allah kecukupan rizki, dijamin keselamatan oleh Allah di dalam akhirat kelak. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat juga barometer sebuah tempat, sebuah masyarakat, sebuah lingkungan itu dikatakan mendapatkan sebuah rahmat, itu salah satunya dengan kita melihat bagaimana keadaan mereka dalam melaksanakan sholat subuhnya. Apakah subuhnya niku rame, sholat subuhnya itu sebagaimana sholat Jumat, itu sebagai ukurannya. Bahkan sebuah riwayat mengatakan, ya, orang-orang yang sholat subuhnya sebagaimana sholat Jumat, nah disitulah kemenangan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau keadaan kita terbalik, sholat Jumatnya niku mulai penuh ketika khatib sudah khutbah yang kedua. Khatib naik di atas mimbar, mungkin baru 1-2 shaf yang hadir. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita berkaitan dengan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au, bergegas,
Mugi-mugi kalau sebagai khotib, sebagai penceramah ini orang yang senantiasa mengamalkan ayat ini, karena nanti sebagai tuntutan di akhirat, kabura maqtan indallah, ya. Berat dosanya, berat bebannya kalau hanya cuma ceramah tapi tidak memberikan contoh dan tidak mengamalkannya. Fas'au ila dzikrillah, ketika datang waktu Jumat ini bersegera. Fas'au ila dzikrillah, bersegera. Kalau bisa waktu duha sudah standby di masjid nggih. Nek mboten saged nggih paling tidak setengah jam sakderenge azan Jumat niku pun enten ten masjid. Niki kalau sholat Jumatnya saja gambarannya masjid baru penuh, di khutbah yang kedua bagaimana dengan sholat-sholat yang lainnya? Inilah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan tijaratan lan tabur, ya, dengan menjaga sholat kita. Karena qad aflahal mu'minun, menang itu orang yang beriman, beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Dan di ayat yang lainnya, walladzina hum fi sholatihim, ada yang yuhafidun, ada yang hafidun, ulaika fi jannatin mukramun, nanti mereka akan mendapatkan surga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, wa aqamus sholah, dan mereka senantiasa menjaga sholat mereka. Nah ini yang terjadi ya di masyarakat, terlebih di perbatasan baik itu di Lamongan, utawi ten Malang, ten Tawangmangu, niku banyak kita jumpai gencarnya kristenisasi itu di tempat-tempat, di kantong-kantong kaum muslimin yang hampir sholatnya tidak diperhatikan. Nah punten nggih, termasuk gempa-gempa yang terjadi yang memakan korban itu pula, ya, niku masyarakatnya pun tidak memperhatikan masalah apa? Salat. Akhirnya mereka mudah sekali tergerus akidahnya, mudah sekali berpindah, ya, ketika ditawari sarimi, beras dan lain sebagainya, mudah sekali mereka menukar akidah mereka. Itu sebab sumber utamanya adalah ini, wa aqamus shalah. Karena sholat juga as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama, dan benar. Ketika tidak dijaga sholat itu, tidak diperhatikan sholat dengan baik, itu keimanan itu akan luntur disebabkan karena kelalaian dalam memperhatikan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian yang ketiga, dalam surat ini amalan, ya, yang memiliki pahala luar biasa, yaitu dengan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, menjariakan sebagian dari harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalimat yang indah, ya, yang diucapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Carilah dunia sekuat mungkin, carilah harta dengan bekerja yang halal. Ketika engkau telah mendapatkan harta itu, gunakan untuk dirimu, berikan kepada anak istrimu secukupnya, jangan berlebihan. Yang lebih
salurkanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kita lihat subhanallah jamaah yang dirahmati Allah, para salafus soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu, mereka bekerja keras, tapi mereka kadang tidak meninggalkan warisan yang banyak untuk anaknya. Karena memang harta yang dia peroleh, dia hanya cukupkan untuk kebutuhannya dan anak istrinya. Selebihnya disalurkan untuk perjuangan agama ini. Dan kita bisa melihat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, itu. Kalau kita cross check sejarah, warisan yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada keluarganya itu tidak seberapa, bahkan bisa jadi tidak ada. Tapi warisan yang diberikan untuk umat Islam di Indonesia ini luar biasa. Ini karena ketulusan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Karena memang sedekah ini luar biasa, keutamaannya luar biasa. Jadi ada yang rugi ketika orang melakukan sedekah, baik secara material maupun kelak nanti di akhirat. Dan nanti kita bisa lihat bagaimana keadaan ini akan terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah, okay? Di bulan Ramadan niku kalau nanti kita hitung-hitung secara hitungan manusia niku rugi, ya. Menyiapkan iftar, nanti ada lagi menyiapkan sahur bersama, ada buka bersama, nanti ada tadarus, kaum muslimin berbondong-bondong menyiapkan minuman, makanan dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, ma naqasa malun min shadaqah. Tidak ada harta itu akan berkurang ketika harta ini disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tijaratan lan tabur. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji 700 cabang yang akan dipetik oleh kaum muslimin ketika melakukan sedekah, melakukan menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tijaratan lan tabur. Tidak hanya berkaitan dengan urusan akhirat, namun berkaitan dengan urusan dunia juga. Sedekah ini luar biasa. Bahkan di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, istanzilu ar-rizqa bis sedekah. Turunkanlah rizki kalian itu dengan sedekah. Nek kula lan panjenengan sedaya gak ada urusan, gak ada bisnis, gak ada permasalahan, kok susah sekali menemukan jalan keluarnya, maka di hadis ini istanzilu, turunkan yang ada di langit itu agar turun ke bumi dengan apa? Dengan sedekah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah juga itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Wasadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti keimanan kula lan panjenengan sedaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita lihat nggih. Biasane nek ten akhir Ramadan niku kata amplop niku napa bertebaran nggih. Niku nggih kadang enten nggih. Tiange ten griya nggih. Ningali ada anak muda niku datang menuju rumahnya, niku langsung rumahnya napa ditutup. Karena memang was-shadaqatu burhanun. Sedekah ini adalah bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i
Itu termasuk tanda orang yang bertakwa niku senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu saat lapang maupun juga dalam keadaan sempit. Ini tijaratan lan tabur. Tidak hanya berurusan dengan urusan harta, namun sedekah juga mampu menjadi obat. Maka tijaratan lan tabur, tidak ada kerugian sama sekali, baik masalah dunia, masalah akhirat. 3 amalan ini luar biasa keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Niku banyak nggih kisah-kisah nggih orang divonis dokter usia bapak dengan penyakit ini tinggal 1 bulan lagi, tapi subhanallah ya, orang ini mencari jalan bagaimana agar mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia banyak mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, subhanallah ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang ya usianya sudah 65 tahun berbaring hanya di atas kasur. Niku kebanyakan kadang-kadang orang kalau tidak ada kegiatan, apalagi di usia 65 tahun itu akan terkena penyakit apa? Terkena penyakit pikun. Tapi subhanallah niku enten nggih. Niku kula mirsani piyambak. Usia 65 tahun ya lupa sedikit niku maklum, tapi hafalannya masih ada, hafal nama anak cucunya. Nah ternyata nopo nggih, orang ini punya rahasia, sering memberikan beras 5 kilo ke fakir miskin. Kadang juga mensekolahkan, membiayai SPP anak-anak yang kekurangan. Nah ini subhanallah, niki keberkahan dari wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Maka jamaah yang dirahmati Allah ya, di usia kita yang semakin bertambah ini, terlebih dengan bergantinya tahun, maka bukannya bertambah usia kita, secara angka usia kita memang bertambah, tetapi secara realita kita semakin dekat menuju kematian. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan di malam hari ini, ada 3 amalan yang luar biasa, yaitu dengan yatluna kitaballah, kita sering-sering membaca Al-Quran. Jangan sampai ada hari tanpa membaca Al-Quran. Kemudian wa anfaqu wa aqamus sholat, dan menegakkan, mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan, membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah. Ini merupakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak ada kerugian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan juga di akhirat kelak. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita amalkan 1 surat ini yang tidak banyak, tapi mudah-mudahan menjadi bekal yang baik untuk kehidupan kita semuanya. Mungkin di kesempatan ini yang bisa kita ambil hikmah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma arzuqna husnal khatimah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته